Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang materi gerak harmonik sederhana. Materi ini adalah materi kelas 11 IPA, masih dalam bab elastisitas. Nah, di sini jika ada benda, katakanlah ini benda A, di benda A ini ya, benda A digantung dengan pegas. Kemudian pegasnya ditarik atau bendanya ditarik ke bawah, ya, ditarik ke bawah. Maka posisinya sekarang adalah seperti ini. Kemudian ketika bendanya dilepas, bendanya akan bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas. Tapi dia tidak berhenti di level tengahnya, ya. Dia akan kembali menekan pegas sampai sejauh katakanlah posisi benda yang atas seperti ini, ya. Nah, kemudian akan terpantul kembali karena pegas tersebut melakukan gaya pemulih, maka bendanya akan terus bergerak ke atas dan ke bawah, ya. Ke atas dan ke bawah terus seperti itu. Jika tidak ada gaya gesekan, maka gerakannya akan seperti itu terus tanpa berhenti. Nah, gerakan bolak-balik ini disebut dengan gerak harmonik sederhana, ya. Jadi gerak harmonik sederhana maksudnya gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik tanpa gesekan. Tanpa adanya gesekan. Oke, nah gerakan ini pastinya kecepatannya tidak konstan, ya. Jadi ketika bendanya bergerak, kita sebut aja posisi yang tengah ini sebagai posisi O, posisi yang atas itu sebagai posisi A, dan yang bawah yaitu posisinya B. Nah, ketika bendanya bergerak dari O ke A, maka benda itu bergeraknya diperlambat. Ya, kenapa? Karena nanti di ujungnya di posisi A nanti bendanya akan berhenti. Jadi dari posisi O ke posisi A pasti diperlambat. Kemudian ketika dia kembali lagi, maka dia gerakannya dipercepat, ya, dipercepat sampai titik paling cepatnya adalah titik tengah-tengahnya, ya, paling cepat. Nah, kemudian ketika dia melanjutkan gerakannya ke bawah sini ke titik B, maka gerakannya itu diperlambat, ya. Nah, di sini kita tidak memperhitungkan gravitasi. Anggap saja di sini tidak ada gravitasi, maka di posisi B bendanya kembali akan berhenti. Kemudian kembali ke atas dan seperti itu seterusnya. Nah, ternyata gerakan ini itu analogi dengan gerak melingkar beraturan. Nah, analogi dengan gerak melingkar beraturan. Nah, misal posisi-posisi bendanya itu kita bisa wakilkan dia di lintasan melingkar ini yang warna merah ini. Nah, jadi gerak harmonik sederhana itu analog dengan gerak melingkar beraturan, ya, seperti ini misalnya, ya. Nah, jadi kita anggap saja misalnya posisi O itu letaknya di sini posisi O. Nah, ini posisi O, berarti posisi A itu letaknya yang paling atas gitu, ya. Analog dia dengan yang di sini, ya. Oke, ini posisi A. Nah, ketika benda bergerak dari O ke A, maka kan posisinya berubah-ubah di sini, ya. Kemudian di atasnya lagi, ya, di atasnya lagi sampai dia berhenti di posisi A. Nah, katakanlah posisi yang ini kita analogikan ke gerak melingkar beraturannya, berarti posisinya akan berarti ke atas lagi, ya. Nah, posisi yang ini kita analogikan, dia akan berada di posisi titik yang ini, ya. Kita namakan aja itu sebagai titik D misalnya. Maka yang ini sebagai titik D, oke. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya di gerak melingkar beraturannya.
Nah, sebelumnya kita boleh buatkan terlebih dahulu sumbu Kartesiusnya. Oke, ini sumbu Y, kemudian yang ini sebagai sumbu X. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Jadi, jarak posisi-posisi ini ya, terhadap titik semulanya, terhadap titik semula, ya, terhadap titik O, itu nanti disebut dengan simpangan. Dinamakan, ya, tiga hal ini itu dinamakan dengan simpangan. Ya. Jadi ketika bendanya sudah bergeser dari titik O ini nanti dinamakan dengan titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan. Nah, ketika benda yang sudah bergeser dari titik kesetimbangan, maka dia memiliki simpangan. Ya. Nah, jika simpangan itu kita lambangkan saja dengan Y. Maka kita bisa analogikan ke gerak melingkar beraturannya, berarti jarak Y ke jarak titik D ke sumbu X itu kita bisa lambangkan sebagai Y. Nah, sekarang posisi A sendiri itu kan sudah posisi paling jauh dari titik O. Nah, ini nanti disebut dengan simpangan maksimum. Simpangan maksimum atau yang dinamakan dengan atau yang diistilahkan dengan amplitudo. Amplitudo. Nah, yang mana itu kalau kita analogikan di gerak melingkar beraturannya? Berarti dari posisi A ke pusat lingkaran ya. Dari posisi A ke pusat lingkaran merupakan simpangan terjauh atau amplitudo. Nah, yang ini adalah amplitudo. Nah, kalau kita lihat di lingkarannya ini, amplitudo itu berarti akan sama dengan jari-jari. Ya. Nah, jarak dari titik D ke pusat lingkaran juga adalah jari-jari. Ya, adalah jari-jari yaitu R, maka dia juga sama dengan A. Nah, di sini kita bisa buatkan sudutnya, maka membentuk sudut theta di sini ya. Nah, dari gerak melingkar beraturan itu, dari gambar gerak melingkar beraturan itu, kita memperoleh ada segitiga siku-siku di situ. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Sekarang, segitiga siku-siku itu, coba kita pindahkan ke ruang yang lebih lega ya, kemari misalnya. Nah, supaya lebih kelihatan gitu. Nah, yang ini sudut theta, kemudian sisi Y yang tegak, sisi miringnya A. Nah, dari segitiga siku-siku ini, kita bisa buatkan persamaan trigonometrinya, yaitu hubungan sinus. Maka kita dapatkan sinus theta itu sama dengan Y per A. Atau Y sama dengan A dikalikan dengan sin theta. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan simpangan untuk gerak harmonik sederhana. Persamaan simpangan ya. Persamaan simpangan gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana kita singkat dengan GHS. Oke, nah kita lanjutkan nih dari sini. Nah, sebelumnya di kelas 1 kalian sudah pernah belajar bahwa theta itu akan sama dengan omega dikalikan dengan T. Dengan omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Maka persamaan simpangan itu kita bisa substitusi menjadi Y sama dengan A dikalikan sin omega kali theta. Omega kali T. Oke. Nah, kemudian juga di kelas 1 dulu sudah dibuat persamaan omega itu akan sama dengan 2pi per T
Atau omega itu boleh juga 2pi dikalikan dengan F, di mana T kapital itu adalah periode dan F adalah frekuensi. Maka jika kita substitusi, persamaan itu bisa menjadi dua bentuk, yaitu Y sama dengan A kali sin 2pi per T dikalikan T, atau boleh juga Y sama dengan A sin 2πf dikalikan dengan T. Nah, nanti kalau ada soal, kita pakai yang mana? Ya, tergantung kebutuhan soal ya. Jika yang diketahui periode, maka pakai persamaan yang ini. Jika diketahui frekuensi, maka dipakai persamaan yang satunya lagi gitu. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan diferensial ya. Diferensial itu adalah salah satu operasi matematika ya, diferensial atau nama lainnya turunan. Nah, jika kita turunkan simpangan, turunan dari simpangan ya, simpangannya kita turunkan terhadap waktu, maka jadinya dy per dt ya, itu akan sama dengan d per dt dari a sin omega t. Nah, turunan ini menghasilkan yang disebut dengan kecepatan ya. Maka hasilnya nanti sama dengan amplitudo tetap amplitudo, turunan sin nanti menjadi cos. Sudutnya tetap omega t, kemudian dikalikan dengan turunan sudutnya. Turunan sudutnya menghasilkan omega. Ya. Maka omeganya kita bisa kalikan ke depan saja. Jadinya omega A cos omega T. Nah, yang ini nanti disebut dengan persamaan kecepatan di gerak harmonik sederhana. Persamaan kecepatan ya, persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana. Nah, kalau kita diferensialkan sekali lagi, atau turunkan sekali lagi, dari persamaan V itu, ya, turunan kecepatan, maka nanti menghasilkan dV per dt sama dengan d per dt dari omega A cos omega t. Nah, sekarang turunannya menjadi percepatan, ya, dV per dt itu adalah percepatan akan sama dengan omega A tetap omega kali A ya, turunan cos itu min sin. Jadi gini deh, jika ada Y sama dengan sin T ya, sin T, maka dy per dt-nya menjadi cos T. Nah, jika ada Y sama dengan cos T, maka dy per dt-nya menjadi min sin T. Nah, jadi cos berubah jadi sin, tapi ada minnya. Sin omega T, minnya kita kalikan ke depan aja. Kemudian kita kali dengan turunan sudutnya yaitu omega juga. Nah, omega yang kita kalikan ke depan, maka muncul omega kuadrat gitu. Oke. Nah, ini disebut dengan persamaan percepatan ya, persamaan percepatan. Nah, kalau kita lihat di sini, A sin omega T itu kan sama bentuknya seperti bentuk Y tadi ya. Y sama dengan A sin omega T. Maka bentuk ini bisa berubah jadi Y. Jadi kita bisa buat A sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan Y gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa percepatan gerak harmonik sederhana akan berbanding lurus dengan simpangannya gitu ya. Nah, berarti di gerak harmonik sederhana ini ada percepatannya. Maka kalau dia ada percepatannya, gerakannya itu mematuhi atau menuruti hukum 2 Newton ya. Gerakannya itu menuruti hukum 2 Newton.
Hukum 2 Newton kalian sudah pelajari di kelas 1 dengan rumus persamaan sigma F sama dengan massa dikalikan dengan A. Oke, sigma F itu berarti gaya yang bekerja pada pegas ini ya. Nah, gaya yang bekerja pada pegas ini yang membuat dia selalu kembali ke posisi semulanya itu disebut dengan gaya pemulih. Gaya pemulih yang memiliki rumus sama dengan min K kali delta X. Dengan K adalah konstanta pegas dan delta X adalah perubahan panjang pegasnya gitu. Ya. Nah, maka kita bisa substitusi gaya yang bekerja di situ adalah min K kali delta X. Kita lanjutkan ke hukum 2 Newtonnya. Kita dapatkan min K kali delta X itu sama dengan massa dikali percepatan yang bekerja adalah percepatan yang kita dapatkan dari turunan tadi, yaitu min omega kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, di sini kita bisa eliminasi minnya. Kemudian, sebenarnya delta X dengan Y ya, itu merupakan hal yang hakikatnya sama. Delta X itu adalah perubahan panjang. Delta X itu adalah perubahan panjang. Juga Y itu kan sama juga simpangan. Ya, Y itu kan simpangan perubahan panjang juga. Gitu. Ya, maka kita bisa samakan Y dengan delta X. Gitu. Nah, kalau mereka sama, maka kita juga eliminasi delta X dengan Y sehingga kita mendapat persamaan K sama dengan M dikalikan omega kuadrat. Ya, ini kita dapat persamaan yang baru ya. K sama dengan M kali omega kuadrat. Keterangannya dengan K itu adalah konstanta pegasnya. Konstanta pegas, sedangkan M adalah massa benda yang bergerak harmonik sederhana ya. Konstanta pegas satuannya Newton per meter, sedangkan massa satuannya kilogram. Nah, kemudian dari sini kita bisa turunkan lagi ya, kemari. Maka kita bisa peroleh omega kuadrat itu sama dengan K dibagi dengan M. Nah, omega tadi kita sudah tuliskan. Omega itu yang ini ya, omega itu boleh 2pi per T, boleh 2pi kali F. Nah, sehingga kalau kita substitusi satu-satu, di sini jadinya 2pi per T kena kuadrat sama dengan K per M. Nah, kalau kita hilangkan kuadratnya, menjadi 2pi per T sama dengan akar K per dengan M. Sehingga kita bisa peroleh T akan sama dengan dikalikan silang 2pi akar M per K. Nah, inilah persamaan periode untuk gerak harmonik sederhana. Persamaan periode untuk gerak harmonik sederhana. Ya. T itu adalah periode gerak harmonik sederhana. Ya, satuannya nanti second ya. Nah, atau bisa juga kita turunkan dalam bentuk frekuensi. Ya. Omega kuadrat sama dengan K per M. Kalau frekuensi berarti 2pi kali F kena kuadrat sama dengan K per M. Kita hilangkan kuadratnya muncul 2pi F sama dengan akar K per M. Sehingga jika kita kalikan silang F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Ya. Jadi, kita lihat di sini bahwa frekuensi itu sebenarnya kebalikan dari periode. Ya. Kalau periode itu rumusnya adalah 2pi akar M per K, maka frekuensi adalah 1 per 2pi akar K per M. Ya. Dengan F adalah frekuensi. Satuan frekuensi adalah Hertz. Nah, inilah dua persamaan periode dan frekuensi yang kita peroleh dari turunan di gerak harmonik sederhana. Nah, ini adalah dua persamaan periode dan frekuensi yang kita peroleh dari turunan di gerak harmonik sederhana. Nah, ini adalah dua persamaan periode dan frekuensi yang kita peroleh dari turunan di gerak harmonik sederhana. Nah, ini adalah dua persamaan periode dan frekuensi yang kita peroleh dari turunan di gerak harmonik sederhana.
Oke, sekian penjelasan gerak harmonik sederhana. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.